Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang analisis laporan keuangan internasional yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Pinky Arsati NIM 17020030073, kemudian Puspita Anik Dinda NIM 17020030099, kemudian Okta Berliana Tama NIM 17020030155, yang terakhir ada Osa Deane NIM 17020030182. Yuk, poin yang pertama ada analisis keuangan lintas negara menggunakan banyak yurisdiksi. Negara-negara memiliki perbedaan yang dramatis dalam praktik-praktik akuntansi dan auditnya, kualitas pengungkapannya, sistem hukum dan aturan, sifat dan tingkatan resiko bisnis, dan cara-cara melakukan bisnis. Keragaman ini menunjukkan bahwa alat-alat bantu analitis yang efektif dalam salah satu yurisdiksi bisa saja kurang efektif dalam yurisdiksi lain. Banyak ekonomi pasar berkembang analisis keuangan seringkali memiliki reliabilitas yang terbatas. Analisis keuangan dan valuasi internasional digambarkan dengan banyak kontradiksi. Di satu sisi, pergerakan harmonisasi standar akuntansi yang cepat dapat menyebabkan tingginya komparabilitas informasi keuangan di seluruh dunia. Dalam pemeriksaan standar laporan keuangan internasional atau IFRS yang dikeluarkan oleh IASB menyatakan bahwa definisi transparansi perusahaan tidak harus selalu konsisten komparabilitas informasi keuangan di seluruh dunia. Dalam pemeriksaan standar laporan keuangan internasional atau IFRS yang dikeluarkan oleh IASB menyatakan bahwa definisi transparansi perusahaan tidak harus selalu konsisten dengan gagasan transparansi yang dibiasakan oleh para analis. Kerangka kerja analisis bisnis menurut Haley. Yang pertama, analisis strategi bisnis internasional. Analisis strategi bisnis merupakan sebuah langkah awal yang penting dalam analisis laporan keuangan. Analisis ini memberikan sebuah pemahaman kualitatif mengenai sebuah perusahaan dan pesaingnya dalam iklim ekonomisnya. Analisis strategis bisnis sangat sulit di beberapa negara karena kurangnya informasi yang dapat dipercaya tentang perkembangan sebuah pemahaman kualitatif mengenai sebuah perusahaan dan pesaingnya dalam iklim ekonomisnya. Analisis strategis bisnis sangat sulit di beberapa negara karena kurangnya informasi yang dapat dipercaya tentang perkembangan makroekonomi. Pemerintah di negara-negara maju kadang menyalahkan penerbitan statistik ekonomi yang salah atau menyesatkan makroekonomi. Pemerintah di negara-negara maju kadang menyalahkan penerbitan statistik ekonomi yang salah atau menyesatkan. Batasan data membuat analisis strategi bisnis sulit untuk dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tradisional. Seringkali, kunjungan diperlukan untuk mempelajari iklim bisnis setempat dan bagaimana industri serta perusahaan benar-benar beroperasi khususnya di negara pasar berkembang. Selanjutnya, analisis akuntansi. Tujuan analisis akuntansi adalah untuk menilai tingkatan di mana hasil-hasil laporan sebuah perusahaan menggambarkan realitas ekonomisnya. Analisis harus menilai kebijakan dan perkiraan akuntansi perusahaan tersebut dan menilai sifat serta tingkat fleksibilitas akuntansi sebuah perusahaan. Haley dan koleganya menyarankan proses berikut untuk mengevaluasi kualitas akuntansi perusahaan. Yang pertama, mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang utama. Yang kedua, menilai fleksibilitas akuntansi. Yang ketiga, mengevaluasi strategi akuntansi. Yang keempat, mengevaluasi kualitas pengukuran. Yang kelima, mengidentifikasi tanda bahaya. Dan yang keenam, menyesuaikan penyimpangan-penyimpangan akuntansi. Selanjutnya adalah analisis keuangan internasional. Tujuan analisis keuangan internasional adalah untuk mengevaluasi kinerja saat ini dan masa lalu sebuah perusahaan dan untuk menilai apakah kinerjanya bisa dipertahankan. Analisis rasio dan analisis arus kas adalah alat bantu yang penting dalam analisis keuangan. Analisis rasio menggunakan perbandingan rasio antara perusahaan dan perusahaan lain dalam industri yang sama. Sedangkan analisis arus kas berfokus pada laporan arus kas yang memberikan informasi mengenai arus masuk dan arus keluar kas suatu perusahaan dan dibedakan menurut kegiatan operasional, penanam modal, dan pembiayaan.
Baik, selanjutnya ada analisis rasio. Analisis rasio keuangan adalah perbandingan antara dua atau kelompok data laporan keuangan dalam satu periode tertentu. Data tersebut bisa antar data dari neraca dan data laporan laba rugi. Tujuannya adalah memberi gambaran kelemahan dan kemampuan finansial perusahaan dari tahun ke tahun. Dalam analisis rasio keuangan terdapat beberapa indikator. Yang pertama, indikator pengembalian, yaitu pendapatan per lembar saham yang dihitung dengan rumus pertumbuhan laba bersih saham biasa dibagi total saham dari saham biasa yang beredar. Yang kedua adalah pengembalian atas aktiva dengan rumus laba bersih per total aktiva. Yang selanjutnya pengembalian atas ekuitas dengan rumus laba bersih dibagi ekuitas pemilik. Selanjutnya indikator likuiditas dan risiko. Ada rasio lancar dengan rumus aktiva lancar per utang lancar. Yang selanjutnya ada utang terhadap ekuitas dengan rumus total utang dibagi ekuitas pemilik. Kemudian analisis prospektif internasional. Analisis prospektif menggunakan dua langkah, yaitu perhitungan perkiraan dan valuasi. Dalam perhitungan perkiraan, para analis membuat perkiraan yang jelas mengenai prospek sebuah perusahaan berdasarkan strategi bisnis, akuntansi, dan analisis keuangan lainnya. Sedangkan dalam valuasi, analisis mengubah perkiraan kuantitatif menjadi perkiraan nilai sebuah perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan Mbak Osa. Yang keempat, tahapan analisis bisnis bisa saja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Akses informasi, 2. Ketepatan waktu dari informasi, 3. Batasan bahasa dan penggunaan istilah, 4. Masalah mata uang asing, 5. Perbedaan dalam jenis dan format laporan keuangan. Selanjutnya, analisis dan audit laporan keuangan. Yang pertama, fungsi pembuktian. Para auditor independen melakukan fungsi pembuktian dalam laporan keuangan, sehingga ahli kompeten dari luar mereka meninjau informasi keuangan yang diberikan oleh direksi suatu perusahaan dan kemudian membuktikan reliabilitas, kewajaran, dan aspek-aspek kualitas lainnya. Proses ini menentukan dan mempertahankan integritas informasi keuangan tersebut. Para penanam modal dan pembaca laporan keuangan yang lain mempertaruhkan pembuktian pada auditor profesional. Mereka mengambil keputusan dengan hasil yang diharapkan lebih baik jika mereka memiliki informasi yang lebih baik. Yang kedua, laporan audit. Pembuktian auditor biasanya disampaikan kepada para pembaca laporan keuangan melalui laporan audit. Laporan ini mengikuti atau dalam beberapa kasus mendahului laporan keuangan utama suatu perusahaan yang ada dalam laporan tahunannya. Yang ketiga, audit dan kredibilitas. Kredibilitas laporan audit memiliki beberapa landasan. Landasan-landasan tersebut meliputi tapi tidak terbatas pada sumber standar audit, pelaksanaannya, dan profesionalisme individu atau kelompok yang melakukan audit. Yang keempat, audit internal. Audit internal yang aman dari sebuah laporan keuangan suatu entitas adalah sebuah syarat yang diharuskan untuk menjamin kredibilitas komunikasi manajemen dengan pihak-pihak luar. Namun itu saja tidak cukup, karena efektivitas sistem kontrol internal suatu perusahaan sama pentingnya karena sistem tersebut memberikan lebih banyak sistem periksa dan perhitungkan lebih tepat waktu daripada yang diberikan oleh auditor eksternal. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang dipertanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.